Terima kasih Anda masih bersama News Pagi. Pemirsa, petugas Satpol PP menggelar razia protokol kesehatan di Pasar Lontar, Jakarta Pusat. 7 orang dikenakan sanksi karena tidak menggunakan masker. Kita patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk memutus rantai penyebaran. Inilah imbauan petugas saat razia protokol kesehatan di Pasar Lontar, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin siang. 7 pelanggar yang tidak menggunakan masker ditangkap petugas. Sebagian besar pelanggar beralasan tidak memakai masker karena baru selesai makan dan lupa mengenakan masker. Petugas pun memberikan sanksi sosial bagi para pelanggar. Tadi habis makan, nah terus kan kelepas gitu, di depan lagi beres-beres itu, sampah, jadi ada bapak ini yang ngontrol tadi. Untuk pagi ini sudah ada 7 pelanggar yang kita tindak sanksi sosial. Untuk itu kita tadi sempat kita putar ke dalam pasar, masih ada juga yang kita tindak. Razia protokol kesehatan akan terus digelar untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Gedung DPR RI Senayan ditutup hingga 8 November mendatang. Penutupan ini menyusul banyaknya anggota DPR yang positif COVID-19. Sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan dilakukan secara rutin di gedung DPR RI setidaknya seminggu sekali hingga masa persidangan baru dimulai. Selama ditutup, seluruh anggota Dewan bekerja dari rumah. Penyemprotan difokuskan di Gedung Nusantara 1 dan 2 DPR RI, serta lebih dari 500 ruangan, di antaranya ruang rapat dan ruang kerja anggota Dewan. Mulai lakukan sterilisasi ruang-ruang kerja komisi, alat kelengkapan Dewan, dan akan terus mengsteril sampai ruang-ruang kerja Dewan sampai lantai 24. Ada 575 ruangan, ada 18 ruang alat kelengkapan Dewan, fraksi, dan juga sampai di Nusantara yang bundar. Sejak April hingga Oktober 2020 terhitung ada 42 orang di lingkungan DPR RI yang dinyatakan positif COVID-19. 19 orang merupakan anggota Dewan, puluhan sisanya adalah staf, tenaga ahli, dan cleaning service. Lockdown dimulai pada 12 Oktober hingga 8 November 2020. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PSBB transisi di DKI Jakarta yang kembali berlaku memperbolehkan restoran atau kafe kembali melakoni pelayanan di tempat. Kebijakan ini tentu diikuti protokol kesehatan yang ketat seperti pembatasan dan pendataan jumlah pengunjung. Para pengunjung restoran maupun tempat makan kini bisa kembali menyantap pesanannya di tempat. Di salah satu kedai kopi di Menteng, Jakarta Pusat, pengunjungnya kini bisa kembali menikmati kopi di tempat sekaligus berselancar di dunia maya. Ini dikarenakan Jakarta kembali berlakukan PSBB transisi, yang pada aturannya memperbolehkan restoran maupun rumah makan kembali melayani dine-in atau duduk dan menyantap pesanan di tempat. Pengelola kedai kopi di Bilangan Menteng, Jakarta Pusat menyambut baik aturan Pemprov DKI yang melonggarkan PSBB karena dianggap akan meningkatkan kembali keuntungan usahanya. Hal serupa disampaikan pengunjung yang kini leluasa menikmati pesanannya di tempat. Setuju sih sebenarnya, asalkan masih dibatasin 50%. Kayak gini aja, asalkan tetap dibatasin dan tetap ngikutin peraturan yang ada, pakai masker dan pakai sanitizer juga. Ya kita sih sangat berterima kasih sih ya. Cuma memang ekspektasi kita pun walaupun udah bisa dine in karena masih pandemi dan kita lihat secara data juga masih belum menunjukkan kedataran atau penurunan, kita pun tetap menggunakan protokol kesehatan dan ekspektasi kita pun yang dine in itu mungkin tetap tidak seperti normal juga. Di masa pemberlakuan PSBB transisi, waktu operasional bagi kafe atau restoran diperbolehkan mulai pukul 10 hingga pukul 21 dengan tetap terapkan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Mainia Mutiara, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah menteri terkait akan kembali melakukan diplomasi vaksin ke luar negeri. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Senin kemarin bertolak ke Inggris dan Swiss bersama Menteri BUMN Erick Thohir serta tim Kementerian Kesehatan.
Kunjungan Menteri Luar Negeri, Menteri BUMN, serta tim dari Kementerian Kesehatan adalah dalam rangka mendalami kerjasama pengadaan vaksin COVID-19. Perjalanan akan diawali dari kota London, Inggris, dilanjutkan ke Bern dan Jenewa di Swiss. Di Jenewa, Menlu Retno akan bertemu dengan Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia WHO, perwakilan dari Global Alliance for Vaccines and Immunization atau Gavi, serta pimpinan The Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI). Perjalanannya ke Inggris dan Swiss juga untuk mendorong penguatan kerjasama antara Bio Farma dengan mitranya di luar negeri. Sebentar lagi bersama dengan Menteri BUMN dan tim Kementerian Kesehatan, saya akan berangkat menuju ke London, Inggris, dan kemudian dilanjutkan ke Bern dan Jenewa, Swiss. Tujuan utama dari perjalanan ini antara lain mengamankan komitmen dari sumber lain untuk vaksin COVID-19 dalam rangka kerjasama vaksin bilateral. Kemudian tujuan yang lain adalah melakukan pertemuan dan diskusi dengan Dirjen WHO, Gavi, CEPI, dalam framework COVAX Facilities untuk membahas kerjasama vaksin dalam konteks multilateral. Kemudian tujuan lain dari perjalanan ini adalah mendorong penguatan kerjasama pada untuk jangka menengah dan jangka panjang antara Bio Farma dengan mitranya di luar negeri, termasuk sekali lagi dalam konteks multilateral.